saya kan dikasih tugas itu untuk menjalin komunikasi dengan para ulama, dengan para kiai, para gus, para habib. Satu pintulah melalui kita. Nah, saya melihat Bu Khofifah itu tidak hanya sebagai seorang gubernur, tapi juga tokoh ulama perempuan. Nah, kapasitas beliau sebagai ketua muslimah. Makanya kan ya sah-sah saja. Dan kebetulan secara personal saya sangat dekat dengan Bu Khofifah. Sudah ada jawaban, Gus? Itu Ya dari... kalau Bu Khofifah itu kan maknanya cuma dua hal. Satu dengan Kiai Sepuh, Mas Agih. Kedua karena beliau seorang gubernur, tunduknya kepada presiden. Kalau ada petunjuk dari presiden mungkin atau dari ulama sepuh ya baru beliau bisa memutuskan. Kalau posisinya beliau itu tidak sedang mencari, tapi kan beliau memang dicari hari ini. Nah, pada akhirnya kepada siapa beliau berlabuh, menurut saya ya tergantung petunjuk para masyayikh, Kiai Sepuh sama presiden. Ada target nggak dari Pak Prabowo untuk Kalau keputusan target itu? sih enggak, tapi bahwa nama yang paling menarik salah satunya Bu Khofifah itu kita akui Itu potensial sekali ya, Gus. sangat potensial. Tapi kalau dari kacamata pribadi Gus gitu, di luar ibarat kata kedekatan gitu, menurut Gus siapa yang paling pantas? Nanti subjektif ya, tapi jelas dengan Mas Erick Thohir saya sangat dekat, dengan Mas Gibran kalau nanti undang-undangnya memungkinkan juga sangat dekat, demikian juga dengan Bu Khofifah dan Pak Erlangga. Nah, semuanya punya kesempatan yang sama. Tinggal kan ini kan persoalannya hari ini adalah kondisi politik di Indonesia itu kan hampir tiap saat berubah petanya. Betul. Jadi lebih gampang analisa politik di 2019 dibandingkan hari ini. Mungkin ini ya teman-teman tolong catat. Hari ini kan banyak yang kemudian masa Gus Miftah Ustadz akhirnya ikut ngurusi pilpres. Saya selalu mendorong orang baik itu harus terlibat di masalah politik supaya politik dikuasai oleh orang baik. Jadi anda yang baik, ayo saya dorong. Jangan kemudian ada kiai atau ustadz ulama kemudian ikut bantu politik, nggak pantas. Lah kalau nggak pantas emangnya politik tugasnya siapa? Justru kehadiran para ulama di semua calon menurut saya itu bagus, supaya bisa membimbing calonnya gitu, bisa mengarahkan. Karena sejarah juga mencatat bahwa raja-raja besar itu dikawal oleh ulama. Contoh Harun ar-Rasyid dikawal sama Abu Nawas. Contoh Joko Tingkir dikawal sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Contoh Raden Patah dikawal sama Wali Songo. Jadi tolong ini digarisbawahi, nggak ada salahnya. Justru siapapun calon yang didukung, saya malah mendukung orang-orang seperti ulama kiai itu untuk terlibat, untuk mengarahkan. Kemudian yang kedua adalah untuk mendinginkan suasana, saling mengingatkan kepada masing-masing konstituen bahwa kita boleh berbeda tapi jangan bermusuhan. Itu yang paling penting gitu. Makanya kalau saya anti untuk menjelekkan calon lain yang tidak saya dukung. Karena tugas saya adalah membranding calon saya sebaik-baiknya tanpa harus menjelekkan calon yang lain. Sekarang kalau toh menjelek-jelekkan malah nggak laku gitu. Yang dijelekkan sekarang malah justru didukung gitu. Jadi playing victim ya, Pak? Ada playing victim. Kalau saya seperti itu, nggak usah. Ayo guys semuanya terlibat, membranding calonnya sebaik-baiknya, mengarahkan ke jalan benar-benar yang lurus tanpa harus memprovokasi pengikut dan konstituennya untuk menjelekkan calon lain. Lah, pentingnya di situ. Tolong kalian catat. Gus, banyak